Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yei Dwita dengan NIM 1901116. Saya adalah mahasiswa penelitian bidang farmakologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan nilai LD50 pada uji toksisitas akut. Uji toksisitas akut oral adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian sediaan uji, yang mana diberikan secara oral dalam dosis tunggal ataupun dosis berulang yang diberikan dalam waktu 24 jam. Nah, LD50 adalah besarnya dosis yang dapat membunuh 50% hewan percobaan. Metode untuk penentuan LD50 ini yang biasa digunakan yaitu metode grafik dan metode farmakope Indonesia. Adapun syarat dari metode farmakope Indonesia ini ada 3. Yang pertama itu harus menggunakan seri dosis dengan pengenceran berkelipatan tetap. Yang kedua, jumlah hewan percobaan atau jumlah biakan jaringan tiap kelompok harus sama. Yang ketiga, dosis diatur sedemikian rupa sehingga memberikan efek dari 0 sampai 100%, dan perhitungan dibatasi pada kelompok percobaan yang memberikan efek dari 0 sampai 100%. Untuk rumus uji toksisitas akut LD50 yang mana ini menggunakan metode farmakope Indonesia, di mana rumusnya M sama dengan A dikurang B dikali sigma pi dikurang 0,5. Adapun keterangannya, M ini merupakan log LD50, A ini adalah log dosis terendah yang menyebabkan kematian 100% hewan uji. B ini adalah beda log dosis yang berurutan. Pi jumlah hewan yang mati dibagi dengan jumlah hewan total. Sigma pi ini jumlah pi dari kelompok dosis terkecil yang mati 100% dan dosis terbesar yang mati 0%. Nah, ini merupakan kriteria penggolongan sediaan uji menurut Balai POM tahun 2022, di mana dosis 5 mg per kilogram berat badan yang menimbulkan kematian lebih dari 2 ekor dari 5 ekor yang mati itu dikategorikan 1. 5 mg per kilogram berat badan lebih dari 1 ekor menunjukkan gejala toksisitas dan tidak ada kematian, ini dikategorikan 2. 50 mg per kilogram berat badan yang mana hewan ujinya itu lebih dari 2 ekor yang mati dari 5, itu juga dikategorikan ke kategori 2. Nah, untuk 50 mg per kilogram berat badan ini yang mana yang mati hanya lebih dari 1 dengan gejala toksisitas dan tidak ada kematian, ini dikategorikan pada kategori 3. Sedangkan untuk dosis 300 mg per kilogram berat badan yang mana lebih dari 2 ekor dari 5 hewan uji itu juga dikategorikan ke kategori 3. Untuk 300 mg per kilogram berat badan lebih dari 1 ekor dengan gejala toksisitas dan atau kecil dari 1 kematian hewan ujinya, ini dikategorikan ke kategori 4. Untuk dosis 2000 mg per kilogram berat badan jika kematiannya lebih dari 2 dari 5 ekor yang mati, itu juga dikategorikan ke kategori 4. Untuk 2000 mg per kilogram berat badan jika yang mati itu lebih dari 1 ekor dengan gejala toksisitas dan tidak ada kematian, itu dikategorikan ke kategori 5. Sedangkan tidak ada gejala toksisitas itu dikategorikan ke kategori 5 juga. Nah, untuk kriteria yang penggolongan sediaan uji tadi, di mana tingkat toksisitas yang pertama itu dikategorikan ke super toksik, untuk tingkat toksisitas kedua itu sangat toksik, kategori 3 itu toksik, kategori 4 itu toksik sedang, kategori 5 toksik ringan, dan yang keenam itu tidak toksik, yang mana semakin besar
sediaan uji yang diberi. Semakin besar dosis tapi dia tidak menimbulkan kematian, maka sediaan itu tidak toksik. Dan begitu pula sebaliknya, semakin kecil dosis tapi menimbulkan kematian 100%, maka sediaan itu dapat dikatakan super toksik. Nah, untuk prosedur pengujian LD50 ini bisa dilakukan pada anak ikan maupun mencit. Adapun prosedur menggunakan anak ikan ini, yang pertama, siapkan fenol dengan berbagai konsentrasi di dalam beker gelas. Yang kedua, siapkan anak ikan masing-masing 10 ekor, masukkan ke dalam masing-masing beker gelas dan mulai hitung waktunya. Yang ketiga, lakukan pengamatan selama 1,5 sampai 2 jam. Yang keempat, hitung jumlah berapa ikan yang mati dan jumlah ikan yang hidup. Yang kelima, tabelkan dan hitung nilai LD50. Kemudian, untuk prosedur menggunakan mencit ini, yang pertama, hewan percobaan dikelompokkan menjadi 6 kelompok secara acak. Yang kedua, masing-masing terdiri dari 3 ekor mencit. Kemudian, hewan ini ditimbang dan diberi tanda dengan asam pikrat. Yang keempat, setiap hewan diberikan ekstrak uji secara oral sesuai dengan dosis yang direncanakan. Yang kelima, pengamatan dilakukan selama 24 jam. Yang keenam, tabelkan dan hitung nilai LD50. Nah, ini merupakan contoh hasil uji toksisitas akut pada ikan mas, yang mana ini menggunakan metode Farmakope Indonesia. Tadi syaratnya yaitu menggunakan konsentrasi yang berkelipatan. Nah, ini merupakan konsentrasi yang berkelipatan, sudah memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua itu tadi syaratnya hewan uji masing-masing kelompok itu jumlahnya sama. Di sini memiliki hewan uji yang kelompoknya masing-masing sama. Nah, dapat dilihat dari hasil ini terdapat kematian konsentrasi terkecil yang mematikan 100% hewan uji yaitu pada dosis 0,005. Nah, untuk menghitung pi ini dengan cara jumlah yang mati per jumlah total. Nah, didapatkanlah jumlah pi pada kelompok 0,05 itu 1. Kemudian sigma pi ini dihitung dengan cara mencari nilai log dari konsentrasinya, konsentrasi atau dosisnya. Kemudian sigma pi ini diperoleh dari sigma pi ini jumlah pi dari kelompok dosis terkecil yang mati 100% dan dosis terbesar yang mati 0%. Di sini bisa kita lihat diketahui A log 0,05 itu adalah min 2,3. Sedangkan B ini beda log antar dosis yang berurutan. Nah, kita ambil saja contohnya log 0,02 sama log 0,04. Itu masing-masing terdapat selisihnya 0,3. Untuk sigma pi-nya itu 1,4, yang ditanya itu LD50. Nah, kita masukkan ke rumus M sama dengan A dikurang B dikali sigma pi dikurang 0,05. M sama dengan A-nya itu kita masukkan min 2,3 dikurang min 0,3 dikali 1,4 dikurang 0,5. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. M sama dengan min 2,3 dikurang min 0,3 dikali 0,9. M sama dengan min 2,3 ditambah 0,27. M sama dengan min 2,3. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai LD50. Untuk mendapatkan konsentrasinya, makanya harus kita lakukan anti-logkan dulu nilai LD50 tadi dengan cara shift log minus 0,3 itu didapatkan 0,0093. Artinya, konsentrasi 0,0093 sudah dapat membunuh 50% dari ikan masnya. Sekian yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.